Saya kemarin bertanya kepada jamaah waktu itu kajian. Saya tanya, andaikan diberi pilihan ya, hari ini dipanggil oleh Allah gitu, atau 10 tahun lagi dipanggil gitu, kira-kira sampean milih mana? Saya tanya gitu. Lalu hampir semuanya serempak menjawab, yang milih 10 tahun lagi Gus gitu. Oke, enggak apa-apa. Terus saya tanya, seandainya kemudian 10 tahun lagi malaikat Israel nih, malaikat maut itu datang lalu memberikan tawaran lagi, jadi hari ini atau tambah 10 tahun lagi, kira-kira sampean jawab mana? Ternyata semua juga jawab 10 tahun lagi. Artinya apa? Manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Apakah itu salah? Tidak salah. Karena perbolehkan saya memakai istilah ini. Jadi kita ini factory settingnya atau settingan pabrik kita itu ada 2. Apa? Pengen bahagia. Yang kedua, pengen abadi. Jadi 2 itu. Pengen bahagia dan pengen abadi. Bayangan manusia itu kan 2 ya. Satu tadi pengen bahagia, wis pokoknya gimana caranya hidup ini bahagia. Apapun yang kita kejar, entah itu karir, dalam hal jabatan, dalam hal kekayaan, dalam hal kesehatan, dalam hal ketenaran, semuanya adalah arahnya biar bahagia. Kebanggaan juga biar bahagia, ketika bangga bahagia kan gitu. Ketika sehat juga begitu, hebat, kuat, bahagia jadinya. Ketika punya uang juga begitu, uang banyak harapannya juga bahagia. Itu harapan manusia. Yang kedua adalah pengen abadi, hidup selamanya. Tidak ada satupun orang yang nggak pengen hidup selamanya, diakui atau tidak, sadar atau tidak. Bahkan tiap kali ulang tahun kan gitu, panjang umurnya kan gitu. Sampai kapan pun, bahkan mungkin ketika ulang tahun yang ke-100 pun orang akan tetap nyanyiannya sama. Berarti 2 itu. Apakah itu salah, dulur? Enggak. Kenapa? Karena memang kita factory setting kita itu. Kalau sampean lihat HP atau laptop ya, kalau kena virus atau sebagainya, itulah kadang kita dikasih tawaran, apakah mau di reset dengan settingan pabrik itu ya. Akhirnya semuanya kan jadi settingan pabrik itu, settingan standar. Nah kita itu, manusia itu, settingan standarnya itu memang adalah hidup bahagia dan hidup abadi. Hidup abadi, kenapa? Karena kita adalah citizenship of heaven. Kita adalah penduduk atau warga negara surga. Kita ini anak keturunan Adam. Jadi memang settingan paling dasar dari human being, dari manusia, anas, itu adalah apa? Ibnu Adam, anak Adam semuanya itu adalah settingan surga, di mana dia terbiasa bahagia dan memang punya abadi. Nah persoalannya adalah ketika sampean tanya, apa salah Gus begitu? Enggak, karena settingan kita memang begitu. Masalahnya adalah fakta empirik kita tidak memungkinkan kita untuk begitu. Kenapa saya bilang begitu? Gini, hanya salah tempat saja menaruh harapannya. Harapan untuk bahagia dan harapan untuk abadi, kalau kita mengharap itu terjadi di bumi ini, nah itu yang keliru. Jadi kalau 2 harapan itu tidak keliru, tapi menempatkan harapan itu sekarang di bumi itu keliru. Keliru kenapa? Gini dulu. 1, tentang bahagia. Di bumi ini tidak ada orang yang bahagia terus, itu tidak ada. Tidak ada. Dalam kebahagiaan itu mesti kadang sedih. Gagak berhasil terus juga tidak ada. Dalam keberhasilan itu mesti ada kegagalan. Gitu kan? Kemudian sukses enggak juga. Semuanya sehat terus juga enggak ada. Pasti akan ada sehat, ada sakit. Nah, fluktuasi ini membuat kita harapan untuk selalu bahagia itu enggak mungkin tercapai. Karena pasti ada halangan, pasti ada rintangan, pasti akan ada pemberhentian, entah itu sakit, bahkan terakhir adalah pemberhentian. Nah, kalau kayak gitu dulu, terus gimana? Yang kedua, harapan untuk abadi.
Semua orang selalu bicara tentang long life, long life, long life. Hidup selamanya, hidup wis pokoknya gitu. Sampai kemudian usaha-usaha untuk menemukan serum, menemukan formula-formula botox atau apapun, sampai ada anti aging dan lain sebagainya. Is it real? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Ya karena memang fakta empiriknya nggak ada satupun orang yang tidak mati. Toh demikian manusia tidak pernah berhenti mengulangi harapannya untuk hidup selamanya. Dan itu ternyata berdampak negatif. Kenapa? Karena manusia akhirnya memang tidak pernah mempersiapkan hidup setelah mati. Padahal dulu justru anomalinya, justru paradoksnya adalah ketika kita sadar bahwa dua keinginan tadi, baik bahagia maupun abadi, itu justru ada setelah kehidupan ini, setelah mati. Jadi kita menempatkan harapan tadi itu harusnya ya harapan setelah mati. Kenapa? Karena di sini nggak mungkin tercapai. Tapi kan kita pernah bahagia, iya, kita pernah bahagia. Tapi lebih banyak mana bahagianya daripada tidaknya di sini. Kita ya sesekali aja tuh bahagia itu. Sukses pun demikian. Nah kalau gitu gimana? Ayo kita tempatkan. Kita dijanjikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman ya, sebagai orang-orang beriman dan yang beragama. Rata-rata yang beragama meyakini bahwa ada kehidupan setelah mati. Dan kehidupan eternal itulah, setelah mati itulah kita akan long life for real. Gitu. Tapi ini hanya untuk orang-orang beriman. Karena memang begitu. Jadi kehidupan setelah mati itulah kehidupan yang benar-benar abadi sesuai dengan harapan kita. Demikian pula bahagia. Juga bahagia itulah yang bahagia yang abadi sesuai harapan kita. Nah sekarang masalahnya adalah begini. Ketika kita bicara bahagia di sana, itu betul-betul yang dijanjikan Allah. Khalidan, ya. Jadi khalidina fiha. Banyak dalam ayat Al-Quran disebut tentang jannatun, tentang surga yang khalidina fiha abada. Khalidina kekal, fiha di dalamnya, abada selamanya. Sudah janjinya memang begitu gitu. Nah jadi kalau kita ingin hidup selamanya, it is impossible. It is impossible happening here. Nggak mungkin terjadi di sini. But it is possible. Tapi itu mungkin terjadi kapan? Hereafter, setelah kehidupan ini. Saya seolah ceramah, tapi memang gitu. Gus, tapi kan belum pasti. Loh, kalaupun misalnya kehidupan akhirat itu belum pasti, tetapi kita mempersiapkan kehidupan akhirat itu dengan berbuat baik kepada sesama. Dan jika pun nanti akhirat itu tidak ada setelah kita mati, tidak ada ruginya toh. Kita sudah berbuat baik di dunia. Gitu. Dan ternyata, kalau ternyata akhirat itu benar-benar ada, kehidupan yang kita inginkan abadi itu ada, malah double untung kita itu. Gitu. Nah tapi kan kita bisa aja berbuat baik tanpa harapan itu. Nah itu bedanya. Kalau sampean berbuat baik saja tanpa harapan kehidupan di sana, ya sama akan dapat kebaikan di sini ini. Karena yang di sana itu ya adalah untuk orang-orang yang memang percaya terhadap kehidupan itu. Jadi bahagia kalau di sana jelas dulur. Kalau dalam kepercayaan Islam ya jelas tuh. La yasma'una fiha lagwa wala ta'tima. Di sana nanti sama tidak akan mendengar kata-kata yang sia-sia, ya seperti caci maki, hoax yang menyakitkan hati, dosa enggak dengar sudah. Illa qilang salam, kecuali kata-kata selamat, salam sejahtera. Wa tahiyyatuhum, dan orang-orang yang di sana itu salam penghormatannya fiha di dalamnya adalah salamun. Dan wa da'watu, dan panggilan dari akhirnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak ada sudah. Di sana itu yang disebut la yakhufuna wala, mereka tidak ada lagi yahzanun, tidak ada lagi kesedihan. Ya khofun, juga tidak ada lagi ketakutan. Nah kita di sini kan ya takut miskin, takut ketinggalan kaya, takut nanti nggak viral, takut nanti kalah glowing, takut apa lagi? Takut minyak goreng mahal. Takut karena minyak goreng mahal. Macam-macam ketakutan itu. Nah padahal kita di akhirat itu sudah janjikan Allah, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Nah itulah kebahagiaan sejati itu loh. Nah ternyata abadi dan bahagia
bisa didapatkan di sana. Gus, tapi kan sekarang kita hidup di dunia. Oke, kalau gitu gimana sekarang? Loh, kalau gitu sekarang biar kita dapatkan, ada orang Jawa itu bilang salat ya. Salat itu apa ya? Kena aura, kena hawa surga. Biar kita kena hawa surga itu, ayo kita bawa kondisi surga itu di kekinian. Ya apa caranya? Gimana? Sekarang saya tanya. Yang hadir di sini nih. Di surga itu, penduduk surga itu ada dendam nggak? Nggak ada. Penduduk surga itu punya rasa rakus terhadap harta nggak? Nggak ada. Di surga itu ada persaingan nggak? Nggak ada. Pelit nggak? Nggak ada. Benci amarah? Nggak ada. Dan standar-standar itu kan yang membuat kemudian di surga itu bahagia dalam arti sejati. Kalau gitu gimana kalau sekarang ini, kalau kita memang penduduk surga, kita itu sudah mulai harus mengurangi dendam. Makanya kalimatnya jelas, wal afina anin nas. Wis maafkanlah orang-orang yang berbuat salah sama sampean itu, maafkan. Kalimatnya jelas, maafkanlah sesama. Tidak menunggu mereka minta maaf, kita sudah memaafkan. Artinya menghilangkan dendam. Orang kalau tidak punya dendam tuh enak tuh. Dah, kita juga berusaha untuk tidak pelit. Wes, berbagilah tanpa berusaha untuk mendapatkan balasan. Oh, kan kadang masih eman. Nah, itu berarti masih penduduk dunia, belum penduduk surga. Amarah, bukan tidak boleh marah, tapi wal kadhiminal ghaidha. Tahanlah amarah itu. Jadi akhirnya apa? Di lingkungan sekitar kita, kalau kita memang membawa kondisi surga itu ke sini, damai, enak, bahagia. Jadi kita bawa itu hawa surga ke sini itu. Sekarang meskipun kita belum menemukan surga itu karena memang belum meninggal. Nah, setelah meninggal kita sudah terbiasa dengan kondisi surga. Tidak ada pelit, tidak ada dendam, marah biasalah. Normal kan, marah sekedar ya sudah, setelah marah ya sudah, selesai. Tidak ada persaingan. Kalau ada orang yang kemudian persaingan secara sehat, tidak saling menjatuhkan, biasa aja gitu. Kalau misalnya antar para pedagang dan sebagainya, persaingan secara sehat. Jadi nggak ada kok menanglah aku, jatuhlah kamu, tidak ada begitu. Nah, kalau ini yang kita bawa, coba bayangkan. Saya tidak sedang bicara utopia atau sesuatu yang unreal. Sesuatu yang ini nyata, bisa loh dipraktekkan. Buktinya apa dulu? Orang-orang yang memang hidupnya itu sudah benar-benar dekat kepada Allah, maka dia akan tertular dalam tanda kutip sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Di situ orang-orang yang merasakan tatmainul qulub itu, orang-orang yang hatinya udah tenang. Makanya Rasulullah bersabda, orang yang kaya itu adalah bukan kaya yang punya banyak harta, tetapi mereka yang kaya hati, karena hatinya sudah itu tadi, kena aura surga. Jadi gimana dulur? Dua standar riset pabrik tadi. Ayo kita factory riset kita. Setting pabrik kita, baik bahagia maupun abadi, ayo kita dapatkan mulai dari sekarang, terutama dalam standar bahagia. Kita rubah, ayo banting setir, bukan bahagia dengan standarnya orang-orang itu, tapi bahagia dengan standar kita sendiri. Gimana caranya? Ubah standarnya. Kalau orang-orang itu misalnya bahagia dengan standar banyaknya harta, dengan standar tingginya jabatan, dengan standar terkenalnya viral, dengan standar kedudukan yang tinggi. Kalau memang itu bahagia, maka Chester Bennington dari vokalis Linkin Park gak mungkin bunuh diri, terkenal sekali. Kalau memang standar bahagia adalah terkenal. Kalau memang standar bahagia itu adalah kaya, gak mungkin ada seorang presiden sebuah bank negara di Eropa sana meninggal karena bunuh diri. Kalau memang kekayaan. Artis Korea yang kemarin sangat terkenal meninggal karena bunuh diri juga. Belum lagi juga sama orang-orang berpendidikan tinggi. Kemarin ada seorang profesor di salah satu universitas negeri di Indonesia meninggal bunuh diri. Kalau memang itu pendidikan yang buat bahagia, ternyata tidak. Nah, kalau begitu bagaimana? Ayo kita setting kebahagiaan itu dengan standar agama, dengan standar bahwa bahagia itu adalah ketika kita khairun nas anfa'uhum linnas, ketika kebahagiaan kita itu adalah bermanfaat. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat orang lain. Kalau begitu gimana? Kebahagiaan kita adalah ketika melihat orang lain bahagia. Nah, ini yang harus kita setting. Lalu tentang abadi,
tentu hanya di akhiratlah kita bisa mendapatkan keabadian itu. Sehingga dulur, ayo kita setting ulang pemikiran kita. Kalau dulu Pak Guru Mokhtar ngajarin kami, ayo banting setir, men-setting harapan-harapan ini menjadi harapan-harapan yang real saat ini. Dengan cara apa? Ayo kita ciptakan aura surga itu di sekitar kita, di mana kita kemudian bismillahirrahmanirrahim, terutama dulur-dulur muslim 10 hari terakhir Ramadan ini, ayo kita jadikan sebagai trigger, sebagai pemantik kita untuk mencari tadi bahagia dan abadi. Bahagia bisa mulai kita dapatkan sekarang dengan men-setting ulang standar bahagia kita, bukan tentang kekayaan, bukan tentang jabatan, bukan tentang ketenaran, bukan tentang pendidikan saja, tetapi itu hanya instrumen saja. Bahagia itu adanya di hati kita. Apakah kita tidak butuh kekayaan? Tetap butuh, tapi bukan sebagai standar bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa berbagi dengan yang lain dalam ridho dan naungan Allah. Bila taufiq wal hidayah, kita bertemu lagi pekan depan insya Allah dalam channel yang sama. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.